kerja karyawan PT Miniso International Company di area Jakarta 1. Selanjutnya latar belakang di era modern, ini perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya manusia yang tetap produktif. Industri retail seperti Miniso yang memiliki tingkat persaingan tinggi dan dinamika kerja cepat, salah satu isu krusial yang sering menjadi sorotan dalam pengelolaan SDM adalah bagaimana perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, adil, dan mendukung kesejahteraan rakyat. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan adalah WLB. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi telah menjadi kebutuhan utama bagi para pekerja di berbagai sektor. Greenhouse dan Allen menyatakan bahwa WLB adalah tingkat di mana individu secara merata mampu memenuhi tuntutan dari domain utama dalam hidupnya, yaitu kerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu, karyawan yang memiliki WLB yang baik cenderung mengalami tingkat stres yang rendah, merasa lebih puas dari kerjaan, dan lebih termotivasi untuk tetap tinggal di perusahaan. Selain faktor WLB, gaya kepemimpinan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepuasan kerja. Salah satunya, gaya kepemimpinan yang umum gerakan di perusahaan, struktur dan target ketat adalah gaya kepemimpinan transaksional. Menurut Bas, kepemimpinan transaksional fokus pada hubungan pertukaran antara atasan dan bawahan, di mana pemimpin memberikan imbalan atas pencapaian tugas dan memberikan hukuman atas kegagalan. Lalu kepuasan kerja sendiri itu merupakan faktor kunci dalam menentukan perilaku dan sikap karyawan di tempat kerja. Robin and Judge menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan positif seseorang terhadap pekerjaannya sebagai hasil dari evaluasi karakteristik tersebut. Sedangkan loyalitas dalam cerminkan sejauh mana karyawan bersedia untuk tetap berada dalam organisasi dan memberikan kontribusi terbaiknya. Loyalitas karyawan tidak hanya berbentuk kesetiaan secara fisik dari lamanya berada di perusahaan, tapi juga kesetiaan secara psikologis dari hubungan karyawan dengan usaha yang dilakukan untuk perusahaan sepenuhnya seperti gagasan atau tanggung jawab. Dalam konteks PT MIC, dengan karakter kerja yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan pelayanan prima kepada pelanggan, penting bagi manajemen untuk memahami faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan untuk mengkaji pengaruh WLB dan gaya mental terhadap kepuasan, serta bagaimana kepuasan tersebut berdampak pada loyalitas. Miniso Group Holding Limited adalah perusahaan retail global yang didirikan pada tahun 2013 oleh Ye Guofu dan Mie Kejun dengan kantor pusat di Guangzhou, China, Tiongkok. Meskipun sering diasosiasikan dengan gaya Jepang, Miniso merupakan merek retail Tiongkok yang menawarkan berbagai produk gaya hidup dengan desain modern dan harga terjangkau. Selanjutnya, Miniso memiliki visi untuk menjadi grup retail desain IP, intellectual property terkemuka di dunia. Dengan misi Miniso adalah memungkinkan setiap orang menikmati kejutan-kejutan kecil dalam hidup. Selanjutnya, dengan filosofi Miniso Life is for Fun, Miniso berupaya untuk menjadi merek yang dekat dengan generasi muda, memahami gaya hidup mereka, dan meneruskan dan terus menghadirkan produk-produk yang relevan. Target utama Miniso adalah konsumen berusia muda, termasuk remaja, mahasiswa, dan profesional muda, Gen Z, dan milenial, yang mencari produk bergaya fungsional dan terjangkau dengan pendekatan visual yang kuat dan suasana toko yang modern. Miniso berhasil menarik perhatian konsumen melalui pengalaman belanja yang menyenangkan. Miniso, salah satu pencapaian terbesar Miniso adalah di Jakarta pembukaan Minisoland di Central Park pada Agustus 2024 dengan luas sekitar 2.941 meter persegi. Di toko ini menjadi gerai terbesar Miniso di dunia, dirancang dengan konsep Dream Castle Amusement Park. Minisoland menawarkan 8 kategori produk dan 3 zona bertema IP populer seperti Harry Potter, Sanrio, Disney, menciptakan pengalaman belanja yang imersif bagi pengunjung. Miniso juga aktif berkolaborasi dengan berbagai merek dan karakter populer untuk menarik minat konsumen muda. Beberapa kolaborasi terbaru termasuk Sanrio, Harry Potter, Minion yang menghasilkan produk-produk edisi terbatas yang diminati penggemar dan kolektor. Selanjutnya, dalam konteks persaingan pasar retail di Indonesia, Miniso tergolong sebagai pemain yang inovatif dan adaptif dengan semakin banyaknya pesaing seperti Loyoso, Simifogwe, Osam Daiso, dan Usupso yang memegang konsep serupa. Ini adalah suatu organisasi PT MIC area Jakarta 1. Yang pertama, yang paling tinggi adalah operational manager. Ada operational manager, ada assistant manager, asisten operational manager, lalu ada regional manager Jakarta 1, Sum 2, Bandung 1, Bandung 2, area manager. Di bawahnya regional ada area manager, dan area manager membawahi 23 kepala toko. Background. Work-life balance adalah bagaimana seorang mampu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi dan keluarga. Greenhouse mendivisikan
work-life balance sebagai suatu keadaan ketika seorang mengalami keterikatan dan kepuasan yang seimbang dalam peranannya sebagai pekerja dan di dalam keluarga. Work-life balance adalah bagaimana seorang dapat menyeimbangkan dua hal ini, yakni pekerjaan serta hal lain di luar pekerjaan sehingga akan tercapai kondisi nyaman. Emansipasi Indonesia telah melakukan sebuah survei WLB terhadap 227 pekerja muda. Hasilnya menyatakan bahwa lebih dari setengah jumlah mereka belum mendapatkan keseimbangan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Lalu dalam mencapai keseimbangan tersebut dibutuhkan dari peranan perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada karyawan PT MIC Jakarta 1. Jam kerja di PT MIC Jakarta 1 adalah 8 jam dalam sehari, 7 jam dan 1 jam istirahat, atau 42 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dan istirahat dan 1 minggu. Selain itu, sistem kerja yang menggunakan shifting terkadang mengharuskan karyawan bekerja di malam hari serta sistem kerja yang terkadang mengharuskan bekerja di libur Sabtu Minggu, weekend. Lalu, jika karyawan bekerja dengan pesan positif, maka perasaan itu akan membuat karyawan merasa puas dan bersemangat atas pekerjaan yang dilakukan yang berdampak pada loyalitas gaya. Menurut Howard M. Weiss dan Russell Cropanzano 1990. Gaya kepemimpinan dalam perusahaan retail memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas profesional, kepuasan kerja, loyalitas, dan kualitas pada pelanggan. Dalam kerja yang dinamis pada interaksi dan penuh tekanan seperti industri retail, pemimpin dituntut untuk mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi organisasi dan karakteristik bawahan. Teori transaksional leadership yang dikembangkan oleh Burns dan diproses oleh Bass menjelaskan bahwa pemimpin transaksional fokus pada pengawasan, pengendalian, dan kinerja jangka pendek melalui dua komponen utama, yaitu contingent reward dan management by exception. Lalu transaksional tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga berdampak positif pada loyalitas kerja. Selanjutnya, eh, dalam praktiknya perusahaan retail kerap menghadapi tantangan dalam mempertahankan loyalitas karyawan. Tingginya turnover, minimnya kesempatan pengembangan karir, serta beban kerja yang berat seringkali menjadi penghambat dalam membangun loyalitas yang berkelanjutan. Oke. Dalam konteks perusahaan retail, kepuasan kerja sering dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti kesempatan untuk berkembang, pengakuan atas pencapaian, dan rasa pencapaian pribadi. Lalu faktor ekstrinsik seperti gaji, tunjangan, kondisi kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Ketika kedua faktor tidak terpenuhi dengan baik, karyawan bisa merasa tidak dihargai atau tidak termotivasi yang akhirnya menurunkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Teori Akiti yang dikemukakan John Stacy Adam fokus pada bagaimana persepsi karyawan terhadap keadilan dalam organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan loyalitas. Dalam teori ini, karyawan akan membandingkan antara input usaha waktu keterampilan yang mereka berikan dengan output gaji, penghargaan, pengakuan yang mereka terima. Selanjutnya ini tingkat situasi loyalitas PT MIC area Jakarta 1. Yang pertama itu ada yang terendah adalah saya akan bertahan walau mendapat tawaran kerja dari tempat lain. Menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang, 7 orang netral, 1 orang setuju. Dengan skor rata-rata 2,7. Yang tertinggi, saya bersedia merekomendasikan perusahaan ini sebagai tempat kerja kepada orang lain. Dengan netral 6, setuju 5, sangat setuju 1. Dengan nilai rata-rata 3,58. Yang ini tabel distribusi frekuensi jawaban terlihat bahwa untuk jawaban netral itu rata-rata berada pada jawaban netral. Dan ini adalah grafik nilai rata-rata distribusi jawaban 12 responden pada pengukuran loyalitas. Terlihat fluktuatif, tapi kesenjangan yang sangat kuat ya dari yang kuesioner nomor 3 ke nomor 5. Ini ada demografi karyawan yang untuk pilot test. Yang pertama ada jenis kelamin, itu ada 12 responden dan 50% dengan porsinya sama. Berarti 6%, 6 orang 6 orang ya. Lalu ada usia responden dan juga ada masa kerja. Berdasarkan masalah di atas, penulis yakin perihal kualitas karyawan, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh work-life balance dan gaya kepemimpinan transaksional terhadap kepuasan kerja serta dampaknya pada loyalitas kerja karyawan PT Indonesia International Company. Identifikasi masalah. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan kurang efektif akan berpengaruh pada loyalitas kerja, loyalitas yang rendah akan berpengaruh pada kinerja, kurang loyalitas karyawan akan berpengaruh terhadap turnover, kepuasan yang rendah akan berpengaruh terhadap loyalitas, karyawan dengan beban kerja yang tinggi dan waktu istirahat yang minim berpotensi mengalami burnout yang berdampak negatif pada kepuasan dan loyalitas. Karyawan merasa tidak memiliki keterlibatan dan pencapaian tujuan perusahaan akan merasa kurang dihargai sehingga menurunkan loyalitas. Kepuasan yang tidak adil, kepuasan yang tidak stabil di waktu-waktu dapat mempengaruhi atensi dan loyalitas kerja.
Kurangnya motivasi akan berpengaruh pada loyalitas kerja. Karyawan tidak puas terhadap imbalan atau perlakuan organisasi akan berpengaruh terhadap loyalitas. Minimnya program pengembangan karir akan berpengaruh terhadap loyalitas. Ketidakseimbangan WLB pada karyawan akan berpengaruh pada kepuasan. Keseimbangan WLB akan berpengaruh pada loyalitas. Gaya kepemimpinan transaksional yang kurang efektif akan berpengaruh terhadap kepuasan. Gaya kepemimpinan transaksional yang kurang efektif akan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Rumusan masalah ada 7. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh LB terhadap kepuasan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap kepuasan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh WLB terhadap loyalitas? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap loyalitas? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh kepuasan dan terhadap loyalitas? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh tidak langsung WLB terhadap loyalitas? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan transaksional terhadap loyalitas? Ini ada tujuan penelitian yaitu sama seperti rumusan masalah. Yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh WLB terhadap kepuasan. Dan selanjutnya, manfaat penelitian ada 3 yaitu bagi perusahaan, bagi peneliti dan pembaca. Landasan teori loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencangkup kesetiaan kepada pekerjaannya. Jabatan organisasi kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di mana di dalam maupun di luar pekerjaan dari rombongan orang yang tidak bertanggung jawab. Terus Matis Injection bilang bahwa loyalitas adalah komitmen karyawan untuk bertahan dan berkontribusi secara aktif terhadap kesuksesan organisasi. Menurut Syadam dalam Rianti, loyalitas merupakan tekad dan kesanggupan dalam menaati segala aturan, melaksanakan dan mengamalkan segala sesuatu yang dipatuhi dengan penuh tanggung jawab, sikap, dan tingkah laku yang baik dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Yang ini ada praktis teori. Yang pertama tadi ada equity theory, lalu ada hmm, gaya kepemimpinan transaksional dipandang sebagai praktik sosial yang terbentuk dari interaksi material, sistem reward and control, kompetensi, kemampuan target, dan makna. Selanjutnya ada sintesis 1. Dapat disimpulkan bahwa loyalitas adalah komitmen emosional dan sikap positif karyawan yang tercermin dalam kesediaan untuk bertahan di organisasi. Lalu kepuasan kerja itu perasaan positif dan atau negatif yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaannya. Ada 4 dimensi yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan, dan rekan kerja. Well-being adalah suatu kondisi di mana seorang mampu mengelola dan menyimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi yang secara harmonis. Well-being punya dimensi 3 yaitu time balance, involvement balance, dan satisfaction balance. Lalu gaya kepemimpinan transaksional adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada hubungan pertukaran antar pemimpin dan di mana pemimpin memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan kinerja bawahan. Lalu ada 2 dimensi utama yaitu continuous reward dan management by exception. Lalu ada dimensi lain yaitu hubungan profesional dalam kepemimpinan transaksional. Ini ada beberapa jurnal terkait dan sudah disertakan juga linknya. Ini ada hipotesis konsep penelitian. Yang pertama itu H1 pengaruh WLB terhadap kepuasan. Hipotesis 2 pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap kepuasan. Lalu ada H3 WLB langsung terhadap loyalitas. Lalu ada H4 gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Lalu ada H6 WLB terdapat pengaruh tidak langsung yaitu melalui kepuasan kerja terhadap loyalitas, yaitu ada H7 ad- eh, H7 yaitu gaya kepemimpinan transaksional pengaruhnya tidak langsung yaitu dimediasi oleh kepuasan kerja terhadap loyalitas. Hipotesis penelitian sama yang seperti tadi saya jelaskan tadi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan diskriminatif dengan pendekatan secara kuantitatif berbasis survei dengan instrumen yang sudah baku dan valid. Pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling sehingga diperoleh sampel sebesar 108 responden melalui teknik Slovin dengan sistem error 5%. Rancangan analisis data menggunakan analisis structural equation model SEM berbasis perangkat lunak Smart PLS 329. Oke. Keberhasilan signifikan pada taraf signifikan 0,05 dengan tingkat keyakinan level of confidence 0,9. Lokasi dan waktu penelitian dan uji instrumen. Lokasi penelitian di PT Miniso International Company area Jakarta 1 tahun 2025-2026. Lalu uji instrumen penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji validitas menggunakan standar penerimaan koefisien persen sebesar R lebih besar dari 0,361 dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel berbasis dari output SPSS. Lalu uji reliabilitas dengan kelompok alpha berbasis uji persen total correlation, maka setiap variabel memperoleh nilai kelompok alpha lebih dari 0,60 untuk dapat dinyatakan reliable. Ini model skala instrumen dan evaluasi Smart PLS menggunakan Likert.
Lalu selanjutnya pengujian hipotesis. Semua hipotesis diterima jika terhitung lebih dari 1,96. Ini ada outer semuanya, ada 4 variabel yang saya teliti dan ada 8, masing-masing satu variabel terdapat 8 item kuesioner. Ini ada inner model. eh, jadi masing-masing variabel ada 4 variabel dengan masing-masing dimensinya sama, terdapat 8 item kuesioner. Lalu ini ada lampiran untuk kuesioner penelitian. Yang ini ada kepuasan kerja, yang sebelahnya ada loyalitas. Terima kasih.